على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis, malam yang ke-6 dari Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1446 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Isya dan Tarawih serta witir berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini ada beberapa nasihat. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri pribadi dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bulan Ramadan, para ulama menyebutkan banyak memiliki gelar-gelar yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Di antaranya Ramadan Syahrus Siyam, bulan berpuasa, karena di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian di antaranya Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, kemudian diperintahkan untuk memperbanyak tilawat Al-Quran. Kemudian di antaranya Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, karena di dalamnya banyak terdapat ampunan, dan lain-lain dari gelar-gelar bulan Ramadan. Ada gelar bulan Ramadan yang pada malam ini menarik untuk kita bahas, yaitu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Siyamu syahris sabr wa thalathati ayyam siyamud dahar." Berpuasa pada bulan kesabaran dan berpuasa pada 3 hari di setiap bulan, maka pahalanya seperti seseorang berpuasa sepanjang tahun. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan,
bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu syahri sabar, wala thalathati ayyam min kulli syahr yudhibna wahara sadr." Berpuasa pada bulan kesabaran dan pada 3 hari di setiap bulan menghilangkan panas di dalam hati. Panas yang dimaksud di sini adalah kebencian. Yang ingin kita ambil pelajaran adalah bahwa dari 2 hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamai bulan Ramadan dengan Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang sabar terhadap bala, ujian, musibah. Karena sabar ada 3, sabar terhadap kemaksiatan untuk menjauhinya, sabar terhadap ketaatan untuk selalu mengerjakannya, dan yang ketiga, sabar untuk menghadapi takdir yang buruk. Kita akan bahas poin yang ketiga. Dan membahas poin yang ketiga ini penting, terutama kita di zaman yang sebagian besar orang melihat kehidupan orang lain. Sebagian besar orang melihat kehidupan orang lain melalui media sosial. Yang membuat akhirnya sering insecure, sering tidak percaya diri. Karena si fulan sudah begini, si fulan sudah seperti ini, si fulan sudah memiliki ini, si fulana sudah memiliki itu. Dulu orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri, yang PNS sibuk dengan dirinya sendiri, dia bekerja dari mulai jam 8 sampai jam 4. Dia tidak peduli dengan kesuksesan orang lain, kecuali kalau ngobrol. Dia tidak terlalu melihat dengan kemewahan, kemegahan, kebahagiaan orang lain. Nah, sekarang kita ini yang terutama bermain media sosial, melihat kebahagiaan orang lain. Membuat akhirnya ada iri, buat akhirnya ada penyakit hati, sedih, kapan saya bisa begitu. Maka tema ini penting sekali untuk dibahas. Sabar terhadap ujian, bala, musibah, baik yang menimpa pada dirinya ataupun yang menimpa terhadap istrinya, anaknya, keluarganya, dan seterusnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang ketika berbicara tentang sabar terhadap bala dan ujian, musibah, maka bisa dipastikan semua dari kita mengalami itu. Sekali lagi saya katakan tema ini penting. Kenapa? Karena coba kita lihat orang-orang di media sosial, sebagiannya kadang putus asa dengan ujian yang dia dapati, bala yang dia dapati. Menggerutu, tulis status, bermacam-macam. Kemudian kadang seorang bunuh diri gara-gara tidak sanggup menghadapi ujian dan musibah. Kadang seorang anak durhaka pada orang tuanya, bahkan sampai membunuh orang tuanya. Gara-gara hanya permasalahan HP, hanya permasalahan tidak dibelikan motor, helm bahkan yang diinginkan, handphone bahkan yang diinginkan. Dia
dalam perkara yang sangat remeh temeh, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kadang seorang istri minta talak kepada suaminya gara-gara dia melihat temannya istri orang lain mendapatkan kebahagiaan melalui kemewahan. Padahal tidak semua kemewahan mendatangkan kebahagiaan. Maka ini semua sebenarnya adalah memahami tentang bersabar terhadap ujian, bersabar terhadap bala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik kalau kita mengambil pelajaran-pelajaran dari perkataan para ulama tentang bala. Jadi bala itu bagaikan, para ulama mengatakan al-bala'u minhah ala surati mihnah. Ujian itu adalah nikmat dalam bentuk bala. Dia itu nikmat dalam bentuk bala. Contoh misalkan, seorang yang diberi sakit oleh Allah, diberi sakit oleh Allah, diberi orang-orang yang dicintainya meninggal, orang-orang yang kemudian dia diberikan miskin oleh Allah, diberikan hatinya tidak tenang, gundah, gelisah oleh Allah. Dan gundah gelisah itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Melebihi hal yang bisa membuat seseorang tegar. Dia adalah makhluk Allah yang paling kuat itu gundah. Hanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ma a'zamul makhluqat? Apa itu makhluk yang paling besar? Makhluk yang paling besar adalah bumi, karena dia pasak gunung, karena dia pasak bumi. Tetapi gunung bisa dipahat dengan besi. Maka makhluk yang paling besar adalah besi. Tetapi besi bisa dilelehkan oleh api. Api makhluk yang paling besar. Api bisa dipadamkan oleh air. Air makhluk yang paling besar. Air bisa dihalau oleh angin. Maka terjadilah hujan. Angin makhluk yang paling besar. Angin bisa dihalau oleh manusia. Manusia yang paling besar makhluk. Tetapi manusia kalah dengan gundah, gulana, gelisah, resah. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kadang-kadang jalan, pakai motor sendirian sampai habis bensin gara-gara gundah gulana. Iya. Gara-gara habis. Tidak bisa tidur, tidak bisa makanan seenak apa di depan dia nggak bisa. Karena gelisah, resah. Dia makhluk yang paling besar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian salah satu hikmahnya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Al-bala tariqut taubah. Bala itu adalah jalan untuk orang bisa bertobat kepada Allah. Bertobat dari melalaikan yang diperintah. Bertobat dari melanggar yang dilarang. Ketika diuji dengan rasa sakit, mulai. Jangankan rasa sakit yang lama. Rasa sakit mulai jantung saja. Mulai. Ada apa nih? Ada nyaman behinak nih. Mulai. Periksa sana, periksa sini. Mulai. Menghela napas. Astagfirullah. Yang dulu lisannya jarang untuk beristighfar. Kenapa? Bala tariqut taubah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah As-Sajdah ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan benar-benar uji mereka dengan siksa yang lebih rendah di dunia. Hukuman. Miskin, sakit, banyak masalah, dimamai bini, tengkar lawan bini, tengkar lawan anak, tengkar lawan paman, tengkar lawan kerabat. Saya pernah dapati kasus 5 tahun tidak bersua sapa dengan karib kerabat gara-gara harta waris. Itu selama 5 tahun hatinya penuh dengan ketidaknyamanan. Penuh dengan ketidaknyamanan. Karena dia tidak mau bertemu dengan rahimnya, karib kerabatnya. Subhanallah. Sungguh kami akan benar-benar uji mereka dengan siksa yang lebih rendah di dunia. Kemudian sebelum siksa yang lebih besar nanti di akhirat. Tujuannya untuk apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah SWT. Al-bala tariqut taubah. Banyak orang yang pusing gara-gara mendapatkan masalah, maka solusinya dia bertaubat kepada Allah. Ternyata Allah ingin dari balanya itu taubat kepada Allah. Lebih dekat dengan masjid, lebih banyak angkat tangan, lebih banyak berzikir istighfar. Makanya saya bilang tadi, al-bala minhah fi suratin mihnah. Bala, ujian, itu adalah nikmat dalam bentuk musibah dan bala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Jika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah segerakan balanya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, amsaka an hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menginginkan keburukan untuk hamba tersebut, Allah akan biarkan dia dengan dosanya itu. Sampai Allah kasih dia siksa yang sempurna nanti di akhirat. Bala adalah nikmat dalam bentuk musibah. Tapi hanya sedikit orang yang tahu. Hanya sedikit orang yang memahaminya. Kemudian yang kedua, ini menarik. Al-bala yatrudul ujub. Bala, ujian, itu mengusir sifat ujub. Ngomong-ngomong sampai jam berapa kita? Enak lawasan dulu. Baik. Karena tidak ada yang berani menghentikan itu. Maka harus bertanya. Baik, al-bala yatrudul ujba. Bala menghilangkan ujub. Ujub itu apa? An yara li nafsihi syai'an la yamliku ghairuhu. Dia merasa memiliki sesuatu yang dia merasa tidak, dan yang orang lain tidak memilikinya. Yang orang lain tidak memiliki. Maka dengan bala Allah kasih dia. Akhirnya dia tahu, oh saya lemah. Oh kolega saya nggak manfaat. Oh harta saya nggak terlalu tinggi untuk mencapai yang puncak di atas. Oh ternyata kawan-kawan saya yang jenderal, yang kombes, yang nggak bisa menolong saya. Menghilangkan ujub. Bala menghilangkan ujub. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu dalam surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhliqal ard. Walan tablughal jibalatu. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong.
Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Thalathun muhlikat." 3 perkara yang membinasakan manusia. Salah satunya adalah i'jabul mar'i binafsih. Sifat ujub seseorang dengan dirinya sendiri. Merasa bisa, merasa lebih daripada orang lain. Itu diuji lewat bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, agar orang sabar dengan bala dan musibah, ujian apapun ya, miskinan, kekurangan makanan, kemudian penyakit, orang-orang yang dicintai diwafatkan. 3. Ingat baik-baik. Al-bala muqaddar. Bala muqaddar. Sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ente mau jalan kemana saja, kalau memang sudah ditakdirkan, pasti kena. Wa ma asaba lam yakun wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa saja yang menimpamu karena memang sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset darimu. Maka tugas kita kalau sudah ada bala, sakit, miskin, kemudian usaha belum, saya dapati beberapa kawan ada gini, mereka cerita, pengusaha tambang. Ustaz, di sana itu saya punya iup 1 sini, wah, tapi belum mau keluar nih, belum gol gitu. Kayaknya masih ada yang tertutup gitu lah. Belum gol-gol, sudah keluar miliaran belum gol-gol. Bilang, coba pergi ke Baitul sesekali. Dan ini warisan para ulama salaf ternyata. Kalau ada yang tak halang, coba pergi ke Baitul. Doa di hadapan Ka'bah. Bala membuat orang kembali kepada Allah, menghilangkan ujub. Karena dia mengira bahwa ini selangkah lagi saya jadi. Kemudian kalau seandainya ini jadi, kita bangun tak. Ada jadi-jadi. 3 tahun dah. Kenapa? Karena dia lupa dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, saya tadi bilang bahwasanya dia harus muqaddar. Kalau sudah muqaddar, kita paham bahwa ini ujian bala muqaddar, sudah takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka tugas kita cuma adalah qadarullah wa ma syaa. Inilah takdir Allah. Mau kada mau pasti bersabar. Mau kada mau harus ridha. Harus ridha. Seorang ibu mengandung 9 bulan, diharapkan anaknya sehat walafiat. Ternyata Allah menguji dengan bala. Keluar, mohon maaf, anaknya misalnya. Masuk kejadian teman. Lempar. Lihat ibunya, lempar. Ini bukan yang saya harapkan. Dilempar anaknya, bayinya. Maka padahal kalau dia menguasai ini, muqaddar, al-bala muqaddar. Bala adalah sudah ditakdirkan. Dia tidak akan bisa berlaku kecuali ridha. Sebagai manusia yang dalam takdir Allah tidak akan bisa berbuat kecuali ridha. Harus ridha terhadap takdir tersebut. Karena nggak bisa mengelak. Itu satu. Itu kunci agar bisa menghadapi bala. Yakini baik-baik al-bala muqaddar. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, al-bala muaqqat. Ini indah sekali. Bala, ujian, musibah itu sebentar. Pasti berlalu. Kalau kata Ustaz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Rizal,
pasti berlalu lalang. Pasti berlalu lalang. Artinya datang lagi balanya. Ya. Inilah makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang pengembara. Kita ini sementara semuanya. Semua yang muakkad, yang pas, yang ada waktunya pasti akan hilang dia. Bala ada waktunya pasti diganti. Yang ketiga ada ini yang menarik. Al-bala ma'jur. Bala itu mendatangkan pahala. Salah satu pahala yang paling besar dari bala adalah diampuni dosa. Sampai dia masih bernafas di atas muka bumi. Berjalan di atas muka bumi. Wa ma alaihi min khati'ah. Dan dia tidak memiliki dosa sama sekali. La yazalu rajulu bil bala wa yamshi 'alal ard ma 'alaihi min khatiyah. Masih saja seseorang berjalan di atas muka bumi dan dia mendapatkan musibah terus bala sampai dia berjalan masih hidup, masih bernafas, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Wali itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima in nasab wala masab wala ham wala gham hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah seseorang tertimpa rasa letih, uyuh aja biar begawi uyuh. Hujan lo, gawi hujan, batu sampai rumah diranguti bini. Ya, hujan, capek kita kerja, hujan sampai rumah diranguti bini. Itu dapat pahala. Tidaklah seorang muslim dapat letih, sakit, resah, gelisah, sampai duri yang menusuk tubuhnya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa. Balik ke permasalahan tadi, kunci menghadapi bala, musibah, ujian, ketahui baik-baik al-bala qaddar, sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka tidak ada yang harus kita lakukan kecuali ridha atas takdir tersebut. Yang kedua, al-bala muakkad, terbatas waktunya. Pasti dia akan hilang dari kita. Maka bersabarlah untuk datang waktu hilangnya bala tersebut. Yang ketiga, al-bala ma'jur, mendatangkan pahala. Yang disampaikan bermanfaat. Jangan sering-sering mengadu kepada manusia. Wa man 'arafa Allah ma syaka wa man 'arafa an-nas mashtaka. Siapa yang mengetahui akan Allah, maka dia tidak akan pernah mengeluh. Siapa yang mengetahui akan manusia, dia tidak akan pernah mengeluh kepada manusia. Yang disampaikan bermanfaat. Dengan puasa ini kita bisa lebih sabar menghadapi musibah dan ujian, bala. Tapi saya ingin disclaimer, ini adalah ilmunya. Pengamalannya masing-masing. Mungkin pian lebih kuat mengamalkan apa yang disampaikan dibandingkan yang menyampaikan sekarang. Semoga kita berusaha bisa mengamalkan apa yang disampaikan untuk menghadapi bala dan ujian yang temanya adalah bala dan ujian adalah anugerah dari Allah meskipun dalam bentuk musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.